Kami dari kelompok 5 akan membuat video presentasi tentang Kerajaan Holling dan Pajajaran. Dan kelompok saya sendiri, nama saya Farel Atala Supriyono, nomor urut 15. Nama saya Purna Julita, nomor urut 23. Nama saya Nia Ramadhani, nomor urut 25. Nama saya Aulia Urahma, nomor urut 11. Nama saya Trisna Wardani dari nomor urut 33. Nama saya Arya Bima dari nomor urut 9. Sejarah Kerajaan Holling. Kerajaan Kalingga atau disebut juga Holling merupakan kerajaan bercorak Hindu yang berada di pesisir utara Jawa Tengah. Keberadaan Kalingga diketahui dari catatan utusan Cina yang datang ke kerajaan tersebut pada tahun 647 dan 666 Masehi. Berbeda dengan kerajaan lain pada umumnya, kerajaan Kalingga tidak banyak meninggalkan prasasti. Satu-satunya prasasti yang ditemukan terletak di lembah Gunung Merbabu. Raja-raja Kerajaan Holling. Berdasarkan sumber-sumber sejarah yang ada, dapat diketahui sejarah Kerajaan Holling pernah dipimpin oleh beberapa raja dan ratu, yaitu Prabu Wanusumurti 594 sampai 605 Masehi, Prabu Wasugeni 605 sampai 632 Masehi, Prabu Wasudewa 632 sampai 652 Masehi, Prabu Wasukawi 652 Masehi, Prabu Kirahasingga 632 sampai 648 Masehi, Prabu Kartikeyasingga 648 sampai 674 Masehi, Ratu Sima 674 sampai 695 Masehi. Masalah dan tantangan. Persaingan dengan kerajaan-kerajaan lain di Jawa seperti Tarumanegara, Sunda, Galuh, dan Mataram. Pemberontakan dari beberapa kerajaan bawahan yang tidak puas dengan kebijakan atau kelakuan kerajaan Kalingga. Perubahan agama dari Hindu Buddha menjadi Islam yang mulai masuk ke Jawa pada abad ke-8 Masehi. Serangan dari kerajaan-kerajaan asing seperti Sriwijaya, Sailendra, dan Arab. Tempat Kerajaan Holling. Kerajaan Kalingga yang juga disebut sebagai Kerajaan Holling merupakan kerajaan dengan corak Hindu Buddha tertua di Jawa setelah Kerajaan Tarumanegara. Letak Kerajaan Kalingga berada di pantai utara Jawa Tengah, yaitu di antara Kabupaten Pekalongan serta Jepara. Peninggalan Kerajaan Holling. Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas atau Prasasti Daku ditulis menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sansketa. Berdasarkan bentuk aksaranya, prasasti Tukmas diperkirakan berasal dari abad 6 saat Kerajaan Kalingga berdiri. Prasasti Sojomerto ditulis menggunakan huruf Pallawa serta bahasa Melayu kuno. Pembuatan prasasti diperkirakan pada abad ke-7. Dalam prasasti disebutkan seseorang tokoh bernama Dapunta Sailendra, cikal bakal para raja keturunan Wangsa Sailendra yang kemudian menjadi penguasa kerajaan Mataram kuno. Prasasti Rahtawun. Peninggalan Kerajaan Kalingga berikut adalah Prasasti Rahtawun. Prasasti ini ditemukan pada 1990-an oleh Profesor Gunadi dan para peneliti Balai Arkeologi Nasional Yogyakarta. Prasasti Rahtawun ditemukan di sekitar situs Puncuk Sangalikur yang terdapat di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Situs Puncuk Sangalikur peninggalan berikutnya adalah Candi Angin, tetapi ini hanya berupa reruntuhan. Candi ini terletak di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Usia candi ini diduga lebih tua dari Candi Borobudur sehingga diperkirakan menjadi salah satu peninggalan Kerajaan Kalingga.
Sejarah Kerajaan Pajajaran. Definisi: Kerajaan Pajajaran adalah salah satu kerajaan terbesar di Pakuan, sekarang Bogor, Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan pada tahun 923 Masehi oleh Srijaya Bupati dan meliputi sekitar sepertiga hingga seperdelapan wilayah Pulau Jawa. Kerajaan Pajajaran mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi antara tahun 1982 hingga 1521 Masehi. Pada periode ini, sistem politik yang berlaku adalah sistem feudal, di mana posisi puncak dipegang oleh seorang yang disebut prabu atau raja. Agama yang dianut. Agama utama yang dianut oleh Hindu Siwa seperti tercatat dalam Prasasti Kawali dan Sayang Tapak. Kehidupan ekonomi pada masa kerajaan Pajajaran sangat bergantung pada kegiatan agraris seperti bercocok tanam dan perdagangan. Peninggalan Kerajaan Pajajaran sebagai salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Kerajaan Pajajaran meninggalkan banyak catatan sejarah, di antaranya Prasasti Cikapundung, Prasasti Batu Tulis, Prasasti Hulu Daya, Prasasti Ulu Beluk, Prasasti Kebun Kopi II, Prasasti Perjanjian Sunda Portugis, Situs Karangkamulyan. Selisih pendiri Kerajaan Pajajaran yaitu 1. Raja Sri Baduga Maharaja 1482 sampai 1521, 2. Raja Surawisesa 1521 sampai 1535, 3. Ratu Dewata 1535 sampai 1543, 4. Ratu Sakti 1543 sampai 1551, 5. Ratu Nila Kendra 1551 sampai 1567, 6. Raga Mulya 1587 sampai 1579. Kerajaan Pajajaran. Menurut Prasasti Sahyung Tapak, sosok yang mendirikan Kerajaan Pajajaran tidak lain adalah Srijaya Bupati. Ia mendirikan kerajaan ini pada 923 Masehi di Pakuan Pajajaran. Saat itu, kerajaan ini belum resmi dinamai Kerajaan Pajajaran. Selain dipimpin Sri Jaya Bupati, tahta kerajaan ini lantas jatuh ke tangan Prahyang Niskala Wastu Kencana dan pusat kerajaan pun dipindahkan ke Kawali. Pada tahun 1428, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan untuk menerima tahta Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh sebanyak 2 kali. Penobatan tersebut juga menjadi periode akhir Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, serta menjadi awal periode Kerajaan Pajajaran yang beribu kota Pakuan Pajajaran. Keruntuhan Kerajaan Pajajaran. Keruntuhan Kerajaan Pajajaran terjadi pada tahun 1579. Keruntuhan tersebut ditandai dengan dibawanya Palangka Sriman Swiwacana alias Singgasana Kerajaan Pajajaran dari Pakuan. Singgasana itu dibawa oleh Maulana Yusuf yang merupakan pemimpin dari Kesultanan Banten. Pemindahan Singgasana itu dilakukan supaya nanti tidak ada penobatan raja baru di Kerajaan Pajajaran Singgasana tersebut. Lantas pemindahan Singgasana itu dilakukan supaya nanti tidak ada penobatan raja baru di Kerajaan Pajajaran Singgasana tersebut. Lantas dipindah ke Surosowan di Banten dan menandai berakhirnya Kerajaan Pajajaran. Sejumlah punggawa istana Kerajaan Pajajaran yang tersisa mulai peninggalan kerajaan dan menetap di daerah Kabupaten Lebak, Banten. Di sana mereka menetap dan menjalani tata cara kehidupan lama yang ketat. Sekarang orang-orang tersebut dikenal sebagai orang Baduy. Wis. Sip. Petani. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.